Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Masih tetap stay ya, masih tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita pembelajaran daring dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, tetap belajar dengan semangat ya. Nah, di kesempatan yang baik ini, Bapak akan memberikan pembelajaran pada hari ini masih di mata pelajaran biologi, di mata pelajaran Kingdom Monera. Pada pembelajaran materi yang lalu, kita sudah belajar tentang materi Kingdom Protista, ya. Nah, di materi Monera ini adalah sama dengan Protista kemarin bahwa memang Monera ini materi selanjutnya yaitu mempelajari tentang microbiological atau biologi yang mempelajari tentang mikro. Mikro itu artinya kecil-kecil. Baik, mari kita mulai ya. Silakan berdoa dahulu terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bapak izin share screen. Nah, pada Kingdom Monera ini, standar kompetensinya siswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup untuk mempelajari keanekaragaman dan peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan ciri-ciri Kingdom Monera dan mengkomunikasikan perannya dalam kehidupan. Indikator yang ingin dicapai, yang pertama, menunjukkan ciri-ciri struktur dan cara reproduksi Monera. Yang kedua, membedakan Monera atau prokaryotik dengan organisme eukaryotik. Yang ketiga, merangkum informasi dan memberi contoh Monera yang bermanfaat dan membahayakan. Dan keempat, merencanakan dan melakukan percobaan serta melaporkan hasilnya baik secara lisan atau tulisan tentang pemanfaatan Monera dalam pengolahan makanan. Nah, Monera dibagi menjadi yang pertama itu adalah bakteri ya yang bersifat prokaryotik, mikroskopis, uniselular, reproduksi pembelahan biner, memiliki plasmid, hidup bebas atau parasit pada organisme lain, umumnya tidak berklorofil. Nah, selanjutnya cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Ciri umum seperti bakteri memiliki pigmen fotosintetik atau fikosianin dan klorofil A. Bersifat autotrof, artinya autotrof itu adalah organisme yang mampu memproduksi energinya sendiri. Ya, ya, yaitu yang memiliki klorofil pada daun. Nah, seperti daun daun kelapa di belakang Bapak ini, ya, yang berwarna hijau, ya, artinya bisa memproduksi energinya sendiri dengan bantuan cahaya matahari yang disebut dengan proses fotosintesis. Dan ini nih digolongkan menjadi ganggang. Nah, selanjutnya ini adalah struktur tubuh bakteri. Ini kita lihat sama-sama ya, bakteri seperti ini ya. Ada rambut-rambutnya. Baik, yang pertama kita kita lihat dulu yang budak-budak kecil-kecil ini itu yang disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma terdapat di sebelah dalam membran plasma, ya, di dalam membran plasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan hidup. Nah, ini ya organel yang berfungsi untuk pelaksana kegiatan hidup. Yang di dalam ini yang seperti benang-benang ini itu adalah DNA atau materi genetik. Materi genetik bakteri tidak dibungkus laput inti. Nah, jadi tidak dibungkus laput inti, dia berserakan ya. Materi genetik mengandung beberapa ratus gen. Kemudian yang di bagian sini ya yang ditunjukkan ini disebut dengan membran plasma. Membran plasma merupakan selaput lipoprotein yang terdapat di sebelah dalam dinding sel. Fungsi membran plasma adalah sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya zat dari dalam sel.
Kemudian di dalam sini juga ada yang disebut dengan ribosom, ya, yang kecil-kecil ini. Ribosom merupakan organel yang berfungsi untuk sintesis protein. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Nah, kemudian di bagian luar ini, yang di bagian luarnya itu disebut dengan dinding sel. Dinding sel tersusun atas zat peptidoglikan dan hemiselulosa. Zat tersebut menyebabkan kakunya dinding sel. Fungsi dinding sel yaitu yang pertama melindungi bagian dalam sel, yang kedua memberi bentuk sel, dan yang ketiga untuk menghindari pecahnya sel ketika air dalam jumlah berlebih masuk ke sel. Yang selanjutnya ini adalah kapsul. Kapsul merupakan bahan kental yang mengelilingi dinding sel. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan menyimpan cadangan makanan. Dan yang ini yang seperti ekor ya, itu disebut dengan flagellum. Flagellum adalah alat yang dipakai untuk membantu pergerakan. Jadi dia bergerak itu dibantu dengan flagella ya atau flagellum yang supaya dia bisa bergerak. Baik, selanjutnya struktur dan fungsi dari bakteri atau Monera ya. Yang pertama kapsul. Kapsul itu berfungsi resistensi kekeringan atau cadangan makanan. Kemudian dinding sel memberi kekuatan dan bentuk tubuh. Kemudian membran plasma mempertahankan kesatuan sel, regulasi transport, pangkal pelekatan flagel. Yang nukleoid membawa sifat genetik yang esensial, yang seperti Bapak omong tadi ya, pembawa sifat genetik itu atau DNA. Flagella sebagai alat gerak, fibria alat perlekatan pada substrat maupun antar sel. Pilus ya, itu sama, fibria, pilus. Endospora alat pelekat dan transfer pertahanan diri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Sitoplasma tempat terjadinya reaksi metabolik. Ribosom tempat terjadinya sintesis protein. Plasmid membawa sifat genetik tidak esensial. Nah, selanjutnya bentuk dari bakteri itu ada yang disebut dengan monokokus. Monokokus itu hanya satu bulatan, ya. Mono itu satu, kokus itu bulat. Jadi hanya satu bulatan. Diplococcus itu terdiri dari dua bulat-bulat, ya. Kemudian ada Streptococcus yang seperti ini ya, Streptococcus, Staphylococcus yang banyak seperti ini, kemudian Sarcina yang bergerombol seperti ini ya. Kemudian Spirilia itu berbentuk spiral ya. Vibrio itu kayak benang-benang, Spirochaeta ya seperti sama melingkar-lingkar. Kemudian berbentuk basil atau batang. Monobasil itu mono artinya satu, itu terdiri dari satu batang. Diplobasil dua ya, di itu dua. Streptobasil ya, banyak kotak kayak batu bata tersusun seperti ini. Baik, itu bentuk-bentuk bakteri. Nah, selanjutnya reproduksi bakteri. Yang pertama itu adalah pembelahan biner. Satu sel menjadi dua sel, anak yang persis. Jadi dia membelah. Membelah biner itu dari satu sel menjadi dua sel anak yang sama persis. Ya, ini adalah contoh dari pembelahan biner. Dia dari satu sel membelah menjadi dua sel yang sama persis dengan indukannya. Baik. Nah, selanjutnya transfer materi genetik. Yang pertama konjugasi, transfer materi genetik melalui saluran penghubung yang dibentuk oleh pilus. Yang kedua transduksi, transfer materi genetik dengan bantuan virus atau bakteriofag. Yang C, transformasi, transfer materi genetik berupa DNA bebas dari bakteri donor ke bakteri penerima. Nah, ini bentuk bakteri tipe flagel bakteri. Nah, flagel itu alat gerak ya yang seperti ini. Yang pertama disebut dengan artrik. Artrik itu tidak memiliki flagel, artinya bakteri itu tidak memiliki
alat gerak. Yang kedua monotrik. Jadi satu flagel di salah satu ujung sel. Nah ini ya, ini monotrik. Kemudian lopotrik, memiliki sekelompok. Nah ini sekelompok flagel. Flagel pada salah satu ujung selnya. Amfitrik, memiliki satu kelompok flagel pada kedua ujung sel. Nah ini yang C, amfitrik. Kemudian peritrik, memiliki flagel di seluruh permukaan. Nah, ini disebut dengan peritrik. Baik, selanjutnya pengelompokan bakteri ya, yang berdasarkan ada tidaknya peptidoglikan. Baik, yang pertama itu adalah Archaebacteria. Dinding sel tidak mengandung peptidoglikan. Struktur sel lebih sederhana, lebih primitif, hidup di tempat ekstrim. Contohnya bakteri halofil atau halobakterium, kemudian bakteri metanogen, kemudian bakteri termoacidofil. Nah, bentar ya. Oh, berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, itu ini ya, berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama itu adalah heterotrof. Heterotrof itu tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi mendapatkan dari organisme yang lain, yang disebut dengan saprofit atau sisa makhluk hidup. Yang kedua parasit, organisme hidup, ya. Kemudian autotrof dapat membuat makanannya sendiri atau bukan makanan, tetapi autotrof itu dapat menghasilkan energinya sendiri. Yang dengan cara yang pertama fotoautotrof atau yang disebut dengan fotosintesis dengan bantuan energi cahaya matahari. Kemudian kemoautotrof dengan energi kimia. Berdasarkan kebutuhan oksigen dibagi dua, yang pertama itu adalah aerob. Aerob itu membutuhkan O2 untuk menghasilkan energi, contohnya asetobakter. Yang kedua, anaerob, tidak membutuhkan oksigen atau O2 untuk menghasilkan energi, contohnya lactobacillus. Selanjutnya, Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari kata archeo, yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, yang Archaebacteria merupakan bakteri primitif ya, yang berasal dari kata Yunani tadi archeo, artinya kuno, yang memang ini bakterinya primitif. Dibagi menjadi tiga, yang pertama metanogen, yang kedua halofil ekstrim, yang ketiga termofil ekstrim. Metanogen itu metabolisme khas atau yaitu mereduksi karbon dioksida menjadi metana atau CH4. Kemudian peranannya pengurai penting dalam pengolahan kotoran. Nah, itu ya. Makanya kalau kalau misalnya dalam dalam kotoran itu ada bau yang tidak sedap ya, karena memang CO2-nya itu berubah menjadi metana. Yang aroma yang tidak sedap itu aroma metananya. Mengubah sampah dan kotoran menjadi metana. Nah ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Hidup dalam perut hewan. Proses nutrisi sapi, rayap, dan herbivora lainnya. Selulosa. Itu selulosa itu kayu ya. Baik, sekarang selanjutnya halofil ekstrim. Halofil ekstrim berasal dari bahasa Yunani. Halo itu artinya garam, piles itu artinya pecinta. Berarti halofil itu pecinta garam. Ya, seperti itu. Nah, memang dia hidupnya di tempat yang asin seperti Great Salt Lake atau Danau Great Salt ya, dan Laut Mati. Dan memang dikatakan halofil ekstrim, memang dia hidup itu di tempat garam yang ekstrim.
ya. Koloni halofil membentuk suatu buih berwarna merah ungu yang dihasilkan oleh bakteri orhodopsin, gitu ya. Yang dihasilkan oleh bakteri orhodopsin. Nah, ini adalah contoh dari halobakteria, ya, dari halobakteria. Ini contoh yang digambarkan. Nah, ini bisa menjadi warna air itu menjadi pink, jadi yang disebut dengan pink water, ya. Nah, ini contohnya. Ini bisa menyebabkan air itu berubah warna menjadi pink. Ini disebabkan oleh adanya aktivitas dari bakteri itu tadi, ya. Nah, peranan bakteri. Yang pertama itu adalah peranan bakteri positif atau bakteri gram positif. Bakteri nitrogen mengikat nitrogen dari udara bebas. Contohnya pada Rhizobium leguminosum. Rhizobium leguminosum itu yaitu bakteri yang bisa mengikat nitrogen dari udara yang terdapat pada apa? Pada kacang-kacangan, ya, pada kacang tanah contohnya. Jadi kan kalau kalian cabut ya kacang tanah itu kan di dalam akarnya itu ada seperti bintil-bintil. Nah, di bintil-bintil itulah yang dinamakan dengan bakteri Rhizobium leguminosum. Bakteri itu yang peranannya memang berfungsi sebagai mengikat nitrogen. Nitrogen ini untuk apa? Nitrogen ini berguna untuk si tumbuhan kacang ini, ya, yang artinya memang membutuhkan unsur N untuk di dalam metabolisme pada tumbuhan tersebut. Kemudian bakteri nitrifikasi mengubah amonium menjadi nitrit. Nah, contohnya bakteri Nitrosococcus nitrosomonas. Nah, ini ya yang berubah menjadi nitrit. Artinya bakteri ini membantu merubah amonium itu menjadi nitrit. Contohnya kalau kalau amonium itu bau pesing ya, contoh pada pipis sapi, pipis kita sendiri ya, itu baunya pesing. Itu memang ada kandungan amoniaknya atau NH3 di sana. Nah, NH3 ini dibantu dengan bakteri Nitrosococcus atau Nitrosomonas ini bisa diubah menjadi nitrit. Dan nitrit itu unsur N-nya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan yang ada di sekitar di sana. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian, bakteri penghasil asam. Contohnya asetobakter atau penghasil asam cuka atau Acetobacterium silinum misalnya ya. Itu nama contoh dari bakteri apa namanya contoh dari spesies bakterinya. Kemudian penghasil bahan makanan dan minuman. Contohnya pada pembuatan yogurt, Lactobacillus sp. Dalam pembuatan yogurt itu dibantu dengan bakteri Lactobacillus sehingga bisa ada proses pengasaman di sana, ya. Itu jadi lebih 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 enak ya yogurt ya. Kalian pernah makan yogurt? Nah, yogurt itu pembuatannya dari susu yang dibantu dengan bakteri Lactobacillus sp sehingga yogurtnya jadi. Nah, itu ya. Nah, peranannya apalagi peranan bakteri yang positif ya untuk penghasil antibiotik. Nah, contohnya pada dunia kedokteran itu menggunakan bakteri ini untuk menghasilkan antibiotik. Contohnya pada Streptomyces venezuela atau penghasil chloramphenicol ya, chloramphenicol yang gunanya untuk di dunia kedokteran. Kemudian fungsinya jaga lagi pada pembusukan makanan pada usus besar. Jadi kalau makanannya tidak ini apa namanya itu nanti apa yang terjadi ya? Nah, itu dibantu dengan pembusukan makanan pada usus besar itu dibantu dengan bakteri yang dinamakan dengan Escherichia
coli. Nah, sampai di sini sudah paham ya bagaimana peranan positif bakteri. Jadi bakteri itu tidak hanya merugikan kita, tetapi ada juga yang bisa menguntungkan bagi kehidupan kelangsungan hidup manusia. Nah, baik. Ini yang tadi telah kita bahas tentang peranan positifnya bakteri. Nah, sekarang kita ada juga bakteri itu yang merugikan, artinya peranan negatifnya. Contohnya yaitu bakteri dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Bakteri dapat menghasilkan racun pada makanan kaleng yang sudah rusak. Contohnya Clostridium botulinum. Nah, jadi kalau misalnya pengemasan makanan kita yang menggunakan kaleng, itu misalnya apa namanya itu sudah expire makanan tersebut, nah ada bakteri yang berperan di sana, yaitu bakteri Clostridium botulinum. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalau kita membeli makanan kaleng, telitilah dahulu ya. Lihat dulu tanggal expire-nya. Jangan sampai nanti kalian mengkonsumsi makanan yang sudah lewat expire-nya itu sudah tercemar oleh bakteri Clostridium botulinum ya. Jadi sudah menghasilkan racun. Jadi itu tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Baik, kemudian ada yang disebut dengan bakteri patogen. Bakteri patogen ini adalah bakteri yang bersifat membawa penyakit, ya, membawa atau yang menyebabkan penyakit pada kita, ya. Dan banyak sekali ya bakteri yang bersifat patogen, ya, yang bisa menyebabkan penyakit pada kita. Yang pertama itu Clostridium tetani, ya, C. tetani, jenis bakterinya. Penyakitnya tetanus. Nah, itu makanya kalau kita misalnya kita menggunakan bahan-bahan apa, itu harus steril. Jadi kalau kita terluka, misalnya kita tertusuk paku atau terkena benda-benda yang tajam atau apalagi yang berkarat, nah itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, pada penyakit tetanus ini banyak sekali ya, artinya memang ada pembusukan, memang harus diamputasi atau dipotong organ yang terkena tetanus itu. Nah, jadi makanya kalian harus berhati-hati kalau menggunakan alat-alat yang tajam yang bisa melukai. Nah, jadi kalau kita terkena, makanya biasanya dokter menyarankan untuk apa namanya itu, untuk untuk memberikan suntikan anti tetanus ya. Nah, itu untuk mencegah penyebaran bakteri ini tadi, bakteri C. tetani. Ya, baik, sama-sama kita menjaga ya, anak-anakku sekalian. Nah, yang selanjutnya jenis bakteri D. pneumonia. Nah, ini banyak sekali yang menyerang beberapa masyarakat di Indonesia, yaitu penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia itu yaitu penyakit yang menyerang biasanya pada paru-paru ya. Biasanya yang menyerang ini pada anak-anak yang di bawah umur 2 tahun. Kalau sudah dewasa biasanya pneumonia ini daya tahan tubuhnya sudah meningkat ya. Jadi untuk terkena pneumonia itu biasanya anak-anak yang di bawah 2 tahun. Nah, itu biasanya penyebaran bakteri pneumonia ini bisa melalui udara atau juga bisa melalui asap rokok. Nah, jadi kalau ada bayi di rumah kita, misalnya kalau ini tolong ditegur, jangan merokok di dekat bayi karena nanti asap rokoknya itu bisa ditumpangi oleh bakteri pneumonia ini sehingga bisa masuk ke paru-parunya si bayi dan itu bisa mengakibatkan eh, kronis ya eh, yang bisa menyebabkan bayinya meninggal dunia. Itu cukup diwaspadai karena pneumonia ini menyebabkan eh, kita susah untuk bernafas karena paru-parunya tidak bisa berfungsi oleh bakteri ini. Baik.
Nah, selanjutnya itu tuberkulosis. Tuberculosis disease ini biasanya itu yang sering disebut dengan penyakitnya TBC. Penyakit TBC ini ya penyakit yang menular juga, itu juga menyerang paru-paru ya. Dan kita juga kalau ininya bisa melalui udara dan juga melalui alat-alat makanan. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara atau keluarga kita yang terkena TBC, supaya jangan bersama dengan menggunakan bahan alat-alat makanannya, karena itu bisa menulari. Oke. Kemudian lepra, M. leprae, ini bisa menyebabkan penyakit lepra. Penyakit lepra itu yang bisa apa namanya itu bisa membuat pada organ kita itu mengalami pembusukan ya. Nah, itu memang harus diamputasi. Banyak sekali yang penyakit lepra itu yang kehilangan jarinya, kehilangan apanya. Nah, ini memang perlu kita waspadai. Yang selanjutnya itu gonorrhea ya. Gonorrhea itu atau sering disebut dengan raja singa yaitu penyakit menular secara seksual. Nah, ini perlu diwaspadai, kita juga perlu mewaspadai ya. Ini terjadi akibat dari salahnya kita melakukan hubungan seksual secara bebas. Nah, ini bisa menyebabkan sakit gonorrhea atau raja singa atau juga itu ya atau yang disebut dengan kencing nanah ya. Nah, itu memang harus diwaspadai. Kemudian penyakit pestis ya atau penyakit pes. Nah, demam ya, demam tinggi. Kemudian tifosa itu sama dengan tifus, itu penyakit tipes. Demam artinya memang penyakit demam tinggi yang bisa kita juga bisa di apa namanya kalau memang panasnya terlalu tinggi bisa menyebabkan kebotakan. Nah, jadi penyakit tipus ini disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan tifosa. Baik, selanjutnya itu disenteriae. Itu penyebab penyakit disentri. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Ini hati-hati kalau kita jajan di sekolah itu harus hati-hati karena banyak sekali makanan-makanan yang kita beli di sekolah itu yang tertular oleh bakteri disentri. Jadi yang bisa menyebabkan kita diare atau mencret ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian perlu diwaspadai kalau membeli jajanan itu harus di tempat yang disetujui oleh sekolah. Artinya memang kesehatan dari higienis itu kebersihan ya. Higienitas dari makanan itu cukup terjamin agar anak-anakku sekalian tidak tertular penyakit yang disebut dengan penyakit disentri. Nah, kemudian T. pallidum, penyakit sifilis. Sifilis ini hampir sama ya dengan penyakit gonorrhea atau raja singa yang disebabkan oleh penularan penyakitnya disebabkan oleh hubungan seksual ya. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan sampai nanti melakukan hubungan seksual yang kita belum menikah. Itu bisa mengakibatkan penyakit yang oleh bakteri ini T. pallidum atau sifilis dan gonorrhea atau raja singa. Nah, kemudian penyakit kolera. Nah, ini kolera ini banyak terjadi di wilayah Afrika ya, yang kayak koreng-koreng itu ya. Nah, ini juga disebabkan oleh bakteri kolera. Nah, dari sekian banyak ini sudah jelas ya anak-anakku sekalian bahwa bakteri itu juga bersifat patogen. Patogen itu yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Baik, sudah paham ya sampai di sini? Selanjutnya itu ada bakteri yang merugikan. Yang pertama itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit antraks. Ya, antrak itu pernah dengar ya, sapi yang pernah kita masuk berita yang berasal dari Australia yang disebabkan oleh bakterinya Bacillus anthracis ya, bisa menyerang sapi, kerbau, domba, juga manusia. Nah, itu harus hati-hati.
Kemudian brucellosis pada sapi atau disebabkan oleh jenis bakteri Brucella. Kemudian bengkok rahang pada sapi, nah Actinomyces bovis. Kemudian kanker batang jeruk, ya, kanker batang kopi. Nah ini kalau jeruk Xanthomonas citri nama bakterinya. Kalau kanker pada batang kopi namanya Agrobactes bacteriens umefaciens. Kemudian busuk pada daun labu, nama bakterinya Erwina traceipilla. Nah, selanjutnya bakteri perusak. Jenis bakterinya Pseudomonas coccophenescens, racun asam bongkrek, bahayanya ya. Kemudian Clostridium botulinum, racun pada botulinin. Leuconostoc mesenteroides, melendir pada makanan. Salmonella enteritidis, racun pada makanan. Salmonella. Nah, ini adalah salah satu contoh antrak ya kalau dia terkena pada manusia. Ini biasanya pada hewan ternak, tapi antrak juga bisa menyerang pada manusia. Yang selanjutnya ini contoh pada sifilis yang Bapak jelaskan tadi ya, yang sangat menular ya, hati-hati. Nah, ini adalah sifilis. Ini sakit meningitis ya. Nah, dari sekian banyak ini cukup jelas anak-anakku sekalian. Jadi untuk materi Kingdom Monera, Bapak kira sudah cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom pertanyaan yang ada di Google Classroom. Kemudian kalian buat rangkuman materi kita Monera pada hari ini dan dikumpulkan di menu pada Google Classroom. Bapak kira cukup sekian materi Monera, Kingdom Monera kita pada hari ini. Bapak tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Kita ketemu di lain waktu di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.